Udah mulai? Udah. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Baiklah, pertama-tama Ustazah ingin menyampaikan bahwasannya pada daring kali ini Ustazah akan menyampaikan materinya melalui rekaman seperti yang dulu-dulu, tidak melalui Zoom lagi. Nah, dan ini insya Allah akan seterusnya seperti ini. Jadi kita di pelajaran sama Ustazah nggak nge-zoom lagi, tapi nggak tahu kayak mana situasi kedepannya nanti. Kalau misalkan bisa zoom, tapi untuk sekarang melalui rekaman dulu. Baiklah, kita lanjut materi hadis kita, yaitu hadis ke-23. Hadis ke-23 tentang perkara-perkara kebaikan. Nah, jadi di sini kan Ustazah mau ngebacain hadisnya. Jadi kalau misalkan Ustazah bacain hadis, Ustazah minta kepada antuna agar gimana ya bilangnya? Ngikut. Kalau misalkan Ustazah baca tuh diikutin gitu. Jadi biar sesuai panjang pendeknya. Karena kemarin pun masih ada yang nggak sesuai panjang pendeknya, terus huruf-hurufnya. Jadi Ustazah minta diperhatikan baik-baik. Kalau bisa diikutin, jadi biar gampang menghafalnya. Kemudian bacaannya juga tepat. Oke, hadis ke-23. An Abi Malikin Al-Harits bin Asimin Al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tahuru syatrul iman at-tahuru syatrul imani walhamdulillahi tamla'ul mizan wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani au tamla'u ma bainas sama'i wal ardi. Was-sholatu nurun was-shadaqatu burhanun was-sabru diyaun wal qur'anu hujjatun laka aw alaik kullun nasi yaghdu fabai'un nafsahu famu'tikuha aw mubikuha. Rawahu Muslim. Kita baca lagi, diikutin, dilafazkan juga. An Abi Malikin Al-Harits bin Asimin Al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu qala
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tahuru syatrul imani walhamdulillahi tamla'ul mizana wa subhanallahi walhamdulillahi wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani aw tamla'u ma bainas sama'i wal ardi. Was-salatu nurun was-sadaqatu burhanun was-sabru diyaun wal qur'anu hujjatun laka aw 'alaik. Kullun nasi yagdu fabai'un nafsahu famu'tikuha aw mubiquha. Rawahu Muslim. Kita baca terakhir kalinya. An Abi Malikin Al-Harits bin Asimin Al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tahuru syatrul iman walhamdulillahi tamla'ul mizan wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani aw tamla'u ma bainas sama'i wal ardi. Was-salatu nurun was-sadaqatu burhanun was-sabru diyaun wal qur'anu hujjatun laka aw 'alaik. Kullun nasi yagdu fabai'un nafsahu famu'tikuha aw mubiquha. Rawahu Muslim. Kita baca artinya. An Abi Malikin, dari Abu Malik Al-Harits bin Asim, Al-Harits bin Asim Al-Asy'ari An Abi Malikin Al-Harits bin Asim Al-Asy'ari, dari Abu Malik Al-Harits bin Asim Al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu qala, radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, at-tahuru syatrul iman, bersuci itu sebagian dari iman. Walhamdulillahi tamla'ul mizan, ucapan alhamdulillah atau segala puji bagi Allah itu memenuhi timbangan. Wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani aw tamla'u ma bainas sama'i wal ardi. Subhanallah, ucapan subhanallah atau maha suci Allah, dan alhamdulillah atau segala puji bagi Allah itu keduanya memenuhi antara langit dan bumi. Kemudian was-sholatu nurun, salat adalah cahaya. Was-shadaqatu burhanun, sedekah adalah bukti nyata. Was-sabru diyaun, kesabaran adalah sinar. Wal Qur'anu hujjatun laka aw 'alaik, sedangkan Al-Qur'an adalah hujjah yang membelamu atau hujjah yang menuntutmu. Kullun nasi yagdu, setiap manusia berbuat seakan-akan ia menjual dirinya. Kullun nasi yagdu, setiap manusia berbuat
Fabai'un nafsahu, seakan-akan ia menjual dirinya. Famu'tikuha, ada yang memerdekakan dirinya sendiri. Au mubikuha, ada juga yang membinasakan dirinya sendiri. Rawahu Muslim. Hadis riwayat Muslim. Kita baca lagi artinya. Hadis ke-23. An Abi Malikin Al-Harits bin Asimin Al-Asy'ari. Dari Abu Malik Al-Harits bin Asim Al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, at-tahuru syatrul iman. At-tahur bersuci, syatrul imani, itu sebagian dari iman. At-tahuru syatrul iman, bersuci itu sebagian dari iman. Kemudian walhamdulillahi tamlaul mizan. Ucapan alhamdulillah, alhamdulillah bermakna segala puji bagi Allah. Tamlaul mizan, memenuhi timbangan. Ucapan alhamdulillah memenuhi timbangan. Wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani au tamla'u ma bainas sama'i wal ardi. Ucapan subhanallah atau segala puji bagi subhanallah maha suci Allah, dan alhamdulillah segala puji bagi Allah, tamla'ani au tamla'u ma bainas sama'i wal ardi. Keduanya memenuhi antara langit dan bumi. Jadi ucapan subhanallah dan alhamdulillah itu memenuhi antara langit dan bumi. Kemudian was-sholatu nurun, salat adalah cahaya. Was-shadaqatu burhanun, was-shadaqah sedekah, burhanun adalah petunjuk. Saya ulangin, was-shadaqatu burhanun, dan sedekah adalah bukti nyata. Burhanun bukti nyata. Was-sabru diyaun, was-sabar dan kesabaran, diyaun adalah sinar. Wal Qur'anu hujjatun laka au alaik, sedangkan Al-Qur'an hujjatun laka au alaik adalah hujjah yang membelamu atau hujjah yang menuntutmu. Wal Qur'anu hujjatun laka au alaik, dan sedangkan Al-Qur'an itu adalah hujjah atau petunjuk yang membelamu atau hujjah yang menuntutmu. Kullun nasi yakdu, setiap manusia yang berbuat, fabai'un nafsahu, seakan-akan ia menjual dirinya. Famu'tikuha, ada yang memerdekakan dirinya sendiri. Au mubikuha, ada juga yang membinasakan dirinya sendiri. Rawahu Muslim. Hadis riwayat Muslim. Nah, jadi dari hadis ke-23 ini dijelaskan bahwasannya pada saat itu Abu Malik Al-Harits bin Asim Al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
yang isinya bahwasannya bersuci itu adalah bentuk sebagian dari iman. Ucapan alhamdulillah dan subhanallah itu, ucapan alhamdulillah itu dapat memenuhi timbangan. Sedangkan ucapan subhanallah dan alhamdulillah keduanya itu dapat memenuhi antara langit dan bumi. Beliau juga menyampaikan bahwasannya salat itu adalah cahaya, sedekah adalah bukti yang nyata, kesabaran adalah sinar, sedangkan Al-Quran itu adalah hujjah yang dapat membela kita atau hujjah yang dapat menuntut kita. Setiap manusia yang berbuat seakan-akan ia menjual dirinya. Setiap manusia yang berbuat seakan-akan mereka menjual dirinya. Ada yang memerdekakan dirinya sendiri, ada pula yang membinasakan dirinya sendiri. Nah, jadi kita masuk ke faedah dari hadis ke-23. Saya ingatkan agar semuanya mencatat faedah yang akan saya sampaikan. Faedah yang pertama, hadis ke-23 ini menunjukkan keutamaan bersuci. Nah, ini terbukti dari kalimat at-tahuru syatrul iman. Bersuci adalah sebagian dari iman. Iman itu sangat diperlukan. Kita sangat membutuhkan iman. Dan sedangkan bersuci itu merupakan sebagian dari iman. Nah, hal ini menunjukkan bahwasannya bersuci itu sangat perlu. At-tahuru syatrul iman, menunjukkan keutamaan bersuci. Berarti apabila kita bersuci, maka kita telah menyempurnakan sebagian dari iman kita. Kemudian yang kedua, hadis ini menunjukkan keutamaan tahmid. Tahmid itu ucapan alhamdulillah. Hadis ini menunjukkan keutamaan tahmid. Tahmid ialah ucapan alhamdulillah dan tasbih. Tasbih adalah ucapan subhanallah. Itu terbukti pada kalimat wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani au tamla'ul mi. Wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani au tamla'u ma bainas sama'i wal ardi. Yang kedua, hadis ini menunjukkan keutamaan tahmid, ucapan alhamdulillah, dan tasbih, ucapan subhanallah. Nah, kita kembali ke faedah yang pertama tadi. Hadis ini menunjukkan keutamaan bersuci.
Nah, maksud bersuci di sini ialah meninggalkan kesyirikan, dosa, dan maksiat serta berlepas diri darinya. Saya ulangin, maksud bersuci di sini ialah maksud dari bersuci pada hadis ke-23 ini ialah dengan meninggalkan kesyirikan, dosa, dan maksiat serta berlepas diri darinya, dari perbuatan-perbuatan tersebut. Nah, akan tetapi bisa pula hadis ini kata bersuci dalam hadis ini dimaksudkan kepada wudu untuk sholat, karena wudu adalah syarat sah sholat. Sedangkan penyebutan iman kadang dimaksudkan untuk sholat. Jadi maksud bersuci pada hadis ke-23 ini, saya ulangin ya, dengarkan baik-baik. Maksud bersuci pada hadis ke-23 ini adalah meninggalkan kesyirikan, dosa, maksiat, serta berlepas diri darinya, berlepas diri dari perbuatan-perbuatan ini. Nah, bisa pula diartikan bersuci di sini bisa pula diartikan dengan wudu untuk sholat. Kenapa? Karena wudu merupakan syarat sah sholat, sedangkan penyebutan iman kadang dimaksudkan untuk sholat. Nah, jadi penyebutan iman di sini atau rusyaturul iman, penyebutan iman di sini kadang dimaksudkan untuk bisa juga maksudkan untuk sholat. Kemudian yang ketiga, tadi yang kedua, keutamaan, menunjukkan keutamaan tahmid, ucapan alhamdulillah, dan tasbih, ucapan subhanallah. Kemudian yang ketiga, adanya mizan atau timbangan pada hari kiamat. Adanya timbangan pada hari kiamat dan amalan akan ditimbang. Nah, di sini katakan walhamdulillahi tamla'ul mizan. Ucapan alhamdulillah atau segala puji bagi Allah itu memenuhi timbangan. Nah, berarti pada hari kiamat nanti terdapat mizan atau timbangan. Dan amalan-amalan yang kita lakukan, baik itu amalan baik maupun amalan buruk, semuanya akan ditimbang. Dan pada hadis ke-23 ini dikatakan bahwasannya ucapan alhamdulillah atau ucapan tahmid itu dapat memenuhi timbangan, artinya dapat memberatkan timbangan. Kemudian yang keempat, hadis ini menunjukkan keutamaan sholat. Hadis ini menunjukkan keutamaan sholat. Dan sholat termasuk cahaya di dunia dan akhirat. Sholat termasuk, hadis ini menunjukkan keutamaan sholat. Sholatu nurun.
Nur cahaya, cahaya di dunia dan di akhirat. Kemudian yang kelima, hadis ini menunjukkan keutamaan sedekah. Dan sedekah adalah bukti benarnya iman seseorang. Yang kelima, hadis ini menunjukkan keutamaan sedekah. Di kalimat was-shadaqatu burhanun, dan sedekah adalah bukti nyata. Maksud bukti nyatanya ialah menjadi bukti benarnya iman seseorang. Yang keenam, hadis ini menunjukkan keutamaan sabar. Hadis ini menunjukkan keutamaan sabar. Was-sabru diyaun. Hadis ini menunjukkan keutamaan sabar karena kesabaran akan menjadi cahaya bagi pemiliknya. Hadis ini menunjukkan keutamaan sabar karena sabar akan menjadi cahaya bagi pemiliknya. Nah, sabar, saya jelaskan sedikit tentang sabar. Sabar itu mencakup 3 hal, yaitu sabar dalam menjalani ketaatan. Sabar mencakup 3 hal, yaitu yang pertama, sabar dalam menjalani ketaatan, sabar dalam menjauhi maksiat, dan sabar ketika mendapati takdir yang menyakitkan atau takdir yang buruk. Sabar itu mencakup 3 hal. Yang pertama, sabar dalam menjalani ketaatan, sabar dalam menjauhi maksiat, dan sabar dalam menghadapi takdir yang menyakitkan. Nah, kalau kita bisa bersabar dalam 3 hal yang tadi telah saya sebutkan, maka itu menandakan akan kuatnya iman kita. Kemudian yang ke-7, kita dimotivasi
Ya karena waktunya udah habis, jadi faedah ke-7 dan selanjutnya akan saya sampaikan di pekan depan, insyaallah. Sekian, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, jangan lupa hadis ke-23-nya disetor juga. Bagi yang belum menyetorkan hadis yang sebelumnya, harap disetor juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.